Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Luar biasa karya Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama membuka kitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Semua sudah dapat? Ada depannya. Kita akan baca bergantian dengan bapak-bapak mulai ayat yang pertama dan selanjutnya nanti kita sama-sama pada ayat ke-10. Imam besar perjanjian baru 1, 2, 3. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya dia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih dahulu, karena ia menjadi perantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia memperbolehkan dari ia berkata, sesungguhnya pada waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semalam kami mengikuti seminar dan KKR di MDS tentang warisan abadi, ya, warisan keluarga. Bapak Ibu Saudara, ada 2 poin yang dibahas di situ adalah 1, kesetiaan dan pengampunan. Bersama dengan jemaat yang bisa ke sana karena yang lain mungkin sibuk, ada beberapa jemaat yang bisa selesai ibadah kami pulang, saya tanya diberkatinya, dan mereka bilang sangat diberkati. Bapak Ibu Saudara, saya hanya bahas sedikit saja, tapi yang jelas begini Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang keluarga itu adalah bukan hal yang gampang. Sebab keluarga itu adalah kehidupan yang terus-menerus dan tiap hari, kadang adam ayam, terkadang juga bisa hujan rintik-rintik, bisa hujan lebat, dan bisa panas-panas benar. Dan itulah keluarga.
Tetapi di dalam keluarga ini kita tidak boleh ada kata penyesalan. Aduh, saya pilih kamu, atau kalau saya tahu saya tidak jadikan kamu istri saya atau suami saya, tidak. Tapi di dalam itu apapun itu yang dituntut adalah setia. Kesetiaan. Suami istri tetap setia dalam rumah tangga. Sehingga apa? Mereka bisa menurunkan warisan kepada anak-anaknya. Karena dengan setia berarti keluarga itu menghadirkan Tuhan di dalam keluarga itu. Beberapa anak yang tidak menemukan jati diri mereka karena keluarga menjadi keluarga yang berantakan. Sehingga apa? Kehidupan mereka menjadi kehidupan yang liar, tidak terdidik, tidak terkontrol, karena tidak menemukan itu. Makanya keluarga yang ada di tempat ini harus kita tinggalkan warisan buat anak-anak kita lewat apa? Kesetiaan kita sampai maut, ya. Dan anak-anak dia tuh, papaku tetap setia kepada mamaku. Saya tidak tahu masa muda mereka, tapi walaupun mama saya sudah seperti gitar Spanyol, tapi mamaku tetap setia. Mungkin juga mamanya bilang, bapak saya kerja tidak kenal namanya panas, hujan, tapi tetap dia pulang seperti masih muda, tapi kulitnya gelap. Tapi itu dia tetap setia kepada mamaku tetap setia kepadanya. Ini yang kita harus tunjukkan, dan saya merindukan, saya menangkap akan hal ini. Maka sebagai hamba Tuhan, saya rindu ini terjadi berjemaat Tuhan. Amin. Tetap setia. Karena ini warisan. Di saat kita tunjukkan kesetiaan kepada suami kita, istri kita, maka dengan tidak dengan tidak hal-hal yang mungkin kita mengatakan seperti apa saya dengar, tapi secara tidak langsung Bapak Ibu telah menghadirkan Tuhan, karena sifat Tuhan itu adalah setia. Firman Tuhan mengatakan walaupun manusia tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Yang kedua, apa yang diwariskan oleh keluarga untuk anak-anak? Pengampunan. Tidak semua bapak-bapak juga selalu benar, bisa melakukan kesalahan yang bisa fatal, tetapi sebagai seorang istri mengampuni. Bisa saja sebaliknya, seorang istri melakukan sesuatu yang juga fatal, tapi sebagai seorang suami mengampuni. Oh, diceritakan di sana contoh-contoh yang begitu membuat saya berterima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali, meneguhkan kembali tentang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya dengan istri untuk melayani jemaat-jemaat di tempat ini. Bukan kuat dan gagah kami, tapi kami mau firman itu kita menangkap. Kalau kita melakukan, maka kita akan menang. Jadi dua hal ini, kesetiaan dan pengampunan, tidak boleh terlepas dari namanya keluarga. Karena juga anak juga bisa kurang ajar kepada orang tua, tapi ada apa? Pengampunan. Contoh-contohnya dia ambil begitu banyak bagi saudara. Mungkin satu waktu saya ingin sampaikan harus mempersiapkan dengan begitu baik, tapi sebagai garis besarnya adalah bahwa yang perlu kita wariskan kepada keluarga kita, di dalam keluarga, kepada anak-anak kita, dan terus menerus sampai mungkin kita sudah tidak ada, tapi mereka melihat kesetiaan. Mereka melihat apa? Pengampunan. Bapak-bapak lihat ibunya, ibu-ibu lihat bapaknya. Kalau kita ada sampai kan ada pengampunan. Amin. Apalagi banyak orang NTT di sini ya. Orang NTT itu, aduh, saya juga orang NTT, tanpa mengurangi rasa hormat, biasanya keras-keras dalam rumah tangga. Tapi kalau engkau ada, itu berarti karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Jadi mari, bukan berarti kita dari suku ini, suku itu, tapi jadikanlah firman menjadi dasar dalam keluarga, maka anak-anakmu akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam keluarga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kekuatan suami, kekuatan istri, bukan karena kuatnya, bukan karena pintar cari uangnya, tapi karena Tuhan yang ada dalam keluarga. Jadi saya rindu ini ada dalam hidup kita.
Nah itulah garis besarnya yang kami dapat semalam Bapak Ibu Saudara. Sampai kami sedikit tanya, ngomong ke yang lain, ibu-ibunya yang datang. Tapi bapak-bapak jangan datang. Coba kalau bapak karena sibuk ya, karena sibuk. Dan pendeta itu bilang begini, kebanyakan yang hadir di gereja itu banyaknya ibu-ibu. Kalau undang 100 orang ibu-ibu, bisa yang hadir 150. Tapi kalau undang bapak-bapak 50 orang, bisa yang hadir hanya 5. Itu kebalikan. Karena ternyata respon ibu-ibu, dia ingin sesuatu yang baik dalam rumah tangga. Amin. Lalu bapak-bapaknya mana? Karena bapak-bapaknya berdiri atas egonya sendiri. Tapi istri-istri dengan hati, dia tidak mau keadaan yang tidak baik bagi rumah tangga, dia mau yang baik. Dan dia menangkap sesuatu dengan hati. Kalau bapak-bapak pakai perasaanku kalau mood, pikiran. Kalau mood ya kita ke gereja, kalau enggak ya dulu besok juga masih ada gereja. Haleluya, mati hidup kita tahu. Besok memang ada gereja, tapi malam ini kamu tidur, kalau besok tak bangun. Ini masalahnya Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita harus merenungkan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, jadi mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Iman besar perjanjian baru. Saya memberikan tema pembaruan dari pihak Tuhan. Tuhan yang melakukan pembaruan. Manusia tidak bisa. Manusia sudah diupayakan untuk kalau bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, tapi ternyata tidak. Manusia dijadikan dan ditempatkan di Taman Eden, diberikan yang baik. Inilah Tuhan kita, Tuhan yang hebat Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari kita jangan salah berpikir tentang Tuhan kita. Masalah yang kita hadapi dengan tenang engkau berpikir, masalah ini adalah karena supaya iman saya kuat atau saya sendiri yang buat masalah. Karena dari dulunya Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk buat manusia. Alkitab mencatat di saat Tuhan membentuk manusia, lalu dibawa kemana? Ke dalam Taman Eden. Di Taman Eden itu manusia menikmati yang baik dari Tuhan. Lalu di Taman Eden itu dosa itu juga mulai. Dan inilah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Dosa itu dimulai dari Hawa. Di saat Hawa memetik buah itu, di mana Adam? Dibahas sama Tuhan kemarin. Adam itu ada, tapi Adam diam-diam saja. Di mana Adam? Adam diam. Kebanyakan bapak-bapak itu masa bodoh. Buat apa ya terserah lu. Dia tidak berguna. Jadi Adam itu diam. Lalu dia tahu bahwa buah itu dilarang oleh Tuhan, tapi di saat Hawa kasih dia buang atau dia terima? Ikut makan. Dia terima lalu ikut makan. Tapi di saat Tuhan memberikan penghukuman, satu menyalahkan satu. Ini sifat manusia. Laki-laki langsung diam dengan berdiri. Ini karena salah perempuan yang Tuhan tempatkan. Wah, Tuhan tidak salah loh. Kalau salah perempuan harusnya laki-laki itu bertindak. Janganlah. Itu Tuhan sudah larang. Ini dia diam. Dan banyak kesalahan di rumah tangga karena suaminya tidak bertindak sebagai imam dalam rumah tangga. Dia bukan sebagai imam, tapi dia saya apa ya? Tak bisa berfungsi dengan baik, dia diam. Dan kalau ini diam, ini kehancuran. Awal dari kehancuran dalam rumah tangga. Saya mau hidup bapak-bapak di sini harus bertindak sebagai imam, sebagai kepala. Makanya semalam hamba Tuhan itu ngomong, kalau laki-laki tak bisa jadi nakoda, lalu ibunya harus bisa. Lalu laki-lakinya bilang, jangan ada nakoda dalam rumah tangga. Kamu tak bisa jadi nakoda. Ya sama menyelamatkan rumah tangga ini. Kenapa tidak? Makanya kalau mau istri-istri hebat, jadi suami-suami juga berusaha untuk mencari nakoda yang lebih hebat. Amin. Nah, jadi dia ambil contoh istrinya.
Nah, saya juga ambil contoh istri saya. Istri saya itu adalah orang yang vokal. Kalau mau ngomong 10 kata dia ngomong, saya berusaha. Tapi saya berusaha supaya saya bisa ngomong. Jadi kalau bapak-bapak itu kelihatan jelas, nanti diuji bapak-bapak itu hebat atau tidak di saat anak masuk sekolah. Perhatikan, mama yang maju di saat masuk sekolah. Padahal mamanya, ayo maju sana. Mama dulu, bapaknya di mana? Tunggu di parkiran motor. Karena sudah ada orang yang parkirnya. Mama yang maju masuk sekolah. Lalu pulang dari sudah, ya kita dia jadi drivernya. Ini bapak. Jadi mamanya duluan. Nah, mari kita harus menunjukkan diri kita. Ya. Jadi mari kita sebagai keluarga kita harus menyadari benar fungsi saya apa. Ini harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jadi di saat ambil contoh istrinya, saya masih sedikit korek istri saya. Kalau korek masa kubur korek apa itu namanya? Apa sentuh istri saya? Karena masa kubur korek, ya sentuh istri saya. Ya hanya ada yang senyuman yang keluar, tapi yang tahu hanya kami berdua. Ya, dan mari Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau saya melihat, kalau kita mengerti akan fungsi kita masing-masing, keluarga itu menjadi keluarga yang sehat. Amin. Nah, kembali kepada pembaruan dari pihak Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa tadi kita sudah baca, ya tugas imam adalah melakukan apa? Membawa persembahan. Imam besar itu membawa persembahan. Imam besar itu 1 tahun baru dia menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan itu memberikan korban pengampunan pertama untuk dirinya, lalu kedua untuk umatnya. Dan apa yang dilakukan oleh imam besar ini, dia harus puasa, dia harus mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Kalau dia tidak mempersiapkan diri dengan baik, dia mati. Maka imam besar itu kalau masuk dikasih kerincing di sini, lalu kasih tali, lalu jalan. Kalau di saat dia bergerak bunyi kerincing. Tapi kalau benar tak bunyi, tali itu ditarik karena tak boleh ada masuk di situ. Kalau masuk mati, kata Tuhan di sana. Ini luar biasa. Jadi mari kita ini, kita ini bisa memuji Tuhan karena anugerah Tuhan itu luar biasa. Kalau tak ada yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan, bisa mati kita. Orang Tuhan awan itu kalau turun di Gunung Sinai, mereka mundur. Lalu bilang, Musa kamu maju. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Tolong sampaikan kepada kamu. Mundur, kenapa? Takut mati. Takut mati. Kenapa? Karena ada dosa. Harusnya kita tidak boleh takut karena Bapa itu penuh dengan kasih. Mereka tahu dosa, tapi mereka tidak menyadari untuk bagaimana saya bisa datang kepada Tuhan. Jadi imam besar itu tugasnya seperti ini. Dia harus memberikan korban. Lalu di dalam ayat yang keberapa itu dikatakan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu gambaran dari apa yang ada di surga. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ibadah yang kita lakukan itu bukan aturan gereja. Ibadah yang kita lakukan itu gambaran dari apa yang ada di surga. Makanya kalau di bumi ini kamu tidak bisa menyembah dan ikut tangan memuji Tuhan, saya takut kamu tidak bisa masuk ke surga. Karena ibadah yang kita lakukan itu gambaran dari surga. Karena perhatikan di dalam ayat keberapa itu Tuhan ingatkan kepada Musa, kamu harus buat kemah. Kemah apa pun? Bait Allah. Ya tabernakel. Kemah. Rumah ibadah itu gambarannya dikasih oleh Tuhan. Ada pelataran, ada ruang kudus, lalu ada ruang Maha Kudus. Itu gambarannya ada di dalam, ada di surga. Tadi kan kita baca ayat berapa? Coba cari. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan hari ini adalah gambaran yang ada di surga. Lalu kalau di dunia ini kita tidak suka beribadah, maka saya takut kita juga tidak suka masuk surga.
Nangkap apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara? Nangkap ya? Karena apa yang kita lakukan di bumi ini gambaran yang ada di dalam surga. Coba lihat dulu. Ayat yang kelima baca. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Di atas gunung itu. Gunung apa? Gunung Tuhan. Gunung Sinai. Makanya Bapak Ibu Saudara, ibadah itu harus ada alat musik, harus ada pendetanya, harus ada pelayan-pelayannya, harus ada umatnya. Ibadah itu, dan harus dilakukan dengan kehausan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan setiap kita yang mengambil bagian di dalamnya, kita tidak boleh bermain-main dengan ibadah itu. Karena ini gambaran dari surga. Tadi disinggung di sini bahwa janji ini diperbarui oleh Tuhan. Janji pertama telah dinodai oleh ketidaktaatan. Perhatikan. Allah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Dia akan membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Namanya saja tanah perjanjian. Berarti ada janji. Itu kapan? Itu menurut kuasanya Tuhan. Dan sampai orang Israel ini besar di tanah Mesir, menjadi jumlah yang begitu besar, menjadi suatu bangsa yang begitu besar, lalu Tuhan mulai membawa mereka keluar. Tapi janji ini dinodai dengan ketidaktaatan kepada Tuhan, sehingga yang keluar dari Mesir itu semuanya mati. Hanya tinggal 2 orang. Siapa itu? Siapa? Generasi mereka cuma Yosua dan Kaleb. Hanya tinggal 2 orang yang keluar dari Mesir, tinggal 2. Kaleb dan Yosua. Nah, karena di padang gurun ini 40 tahun orang-orang lama ini kawin menikah dan meninggalkan keturunan. Dan keturunan yang lahir di tempat perjalanan ini yang masuk ke tanah perjanjian yang mereka tidak ngerti tentang bagaimana Tuhan menolong mereka. Tapi orang-orang yang melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat karya Tuhan yang luar biasa, mereka begitu tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sudah lihat mujizat tapi semakin kurang ajar kepada Tuhan. Mereka sudah jalan di tengah-tengah laut yang sudah dibelai oleh Tuhan. Dan itu baptisan pertama, baptisan massal. Mereka dikeluarkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi toh begitu, mereka masih kurang ajar. Sehingga hanya tinggal 2 orang ini. Karena 2 orang ini setia, memilih takut akan Tuhan, masuk ke tanah perjanjian. Ternyata kuncinya, orang yang mau masuk ke tanah perjanjian adalah orang yang harus melakukan firman Tuhan. Karena Yosua dan Kaleb adalah pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan melihat akan hal ini. Kalau pembiaran dari pihak Tuhan, tidak ada satu pun yang selamat, maka Tuhan melakukan pembaruan. Pembaruan itu melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan dijelaskan di dalam Yohanes bahwa apa? Firman itu telah menjadi manusia dengan cara seperti apa? Dengan cara malaikat itu menyampaikan kepada Maria bahwa engkau punya anak. Lalu Maria bilang begini, bagaimana caranya saya punya anak? Lalu dia bilang begini, Roh Kudus itu akan turun atasmu. Lalu akan menjadi firman itu akan turun atasmu dan akan menjadi daging di dalam kandungannya. Dan dari daging itu akan membentuk sebuah janin, lalu membentuk sebuah bayi, lalu pas harinya dilahirkan menjadi seorang anak.
Nama itu diberi Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Yesus itu nama umum. Perhatikan, Yesus itu nama umum. Karena di zaman itu juga ada namanya Yesus Barabas, penjahat paling ditakuti. Jadi kalau orang bilang, oh Yesus ini, betul Yesus itu nama umum. Tapi Kristus bukan nama umum. Kristus itu pengurapan khusus dari Tuhan. Di dalam apa? Firman yang menjadi manusia. Yesus Kristus. Pembaruan ini dilakukan dari pihak Tuhan melalui Yesus Kristus yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Pembaruan ini dikatakan di dalam ayat yang keberapa itu. Kalau begitu, Yesus harus mempersembahkan korban. Kalau dia sebagai imam. Nah, keimaman Yesus ini melalui imamnya Melkisedek. Artinya apa? Disebut tidak berayat, tidak beribu, bukan berarti tidak punya bapak dan tidak punya ibu, tapi tidak ada keturunan imam. Keturunan imam itu hanya dari suku Lewi, sedangkan Yesus dari mana? Yehuda. Suku Yehuda. Suku Yehuda artinya keturunan raja. Tapi dia jadi imam, berarti imam Melkisedek. Walaupun dia bukan dari keturunan keimaman, tapi itu keimaman yang datang dari Tuhan. Lalu dikatakan di sini dia harus mempersembahkan korban. Karena imam-imam melakukan persembahan, memberikan persembahan, memberikan korban. Begitu berharganya manusia bagi saudaraku. Korban binatang hanya kualitasnya 1 tahun. 1 tahun dikasih korban pengampunan, lalu 1 tahun lagi dikasih. Ini korban ini dipakai binatang untuk imam ini bawa kepada hadirat Tuhan. 1 tahun, lalu 1 tahun dikasih korban. Berarti di sini saya dapat memberikan kesimpulan bahwa manusia ini berharga. Karena korban manusia, korban yang dilakukan dan dipakai hewan itu hanya 1 tahun. Lalu Yesus pakai apa? Karena kalau dia imam, Alkitab mengatakan bahwa dia pakai itu. Dan korban yang dilakukan oleh Yesus, korban itu paling mahal dan berkuasa 1 kali untuk selamanya. Lewat apa? Ada pembaruan dalam hidup kita. Dan pembaruan yang baik itu dilakukan oleh Tuhan yang pertama untuk kebaikan saya dan kami saudara, supaya olehnya kita boleh menikmati segala hal-hal baik yang datang daripada Tuhan. Amin. Tuhan melakukan pembaruan itu supaya kita menikmati yang baik. Sama halnya janji itu kepada orang Israel, kamu keluar, kamu masuk ke satu negeri. Alkitab mencatat negeri yang seperti apa? Negeri yang penuh dengan susu dan madu. Penuh dengan gizi. Negeri yang penuh dengan gizi. Imun yang kuat. Itu negeri yang mereka masuk. Tapi karena mereka melambat, mereka tidak menikmati itu. Anak-anaknya menikmati negeri yang baik itu. Nah, pembaruan dilakukan oleh Tuhan supaya kita juga menikmati yang baik itu yang datang daripada Tuhan. Amin. Jadi mari hargai pembaruan yang datangnya dari Tuhan melalui apa? Pengorbanannya. Bapak Ibu Saudara mau menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan? Amin. Kalau begitu, jangan kita kurang ajar dengan Tuhan. Kalau kita mau masuk ke perjanjian selanjutnya, karena perjanjian pertama telah dinodai, dan perjanjian kedua harus kita sungguh-sungguh. Di mana perjanjian kedua itu? Surga. Kalau dikatakan Yesus telah duduk di samping kanan Allah Bapa, dan dia menanti kita. Sebagai apa? Imam besar. Dan dia berdoa untuk kita. Ada ayatnya ya, bahwa Yesus sebagai berdoa syafaat buat kita. Iya betul kamu. Iya betul ya media. Dia menjadi berdoa syafaat buat kita. Jadi karena kita jalan dia kita lupa doa, tapi Yesus selalu berdoa untuk kalian. Berterima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Dia berdoa untuk kita. Malah kalau kita tidak tahu berdoa, Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam diri kita membantu kita berdoa dan kita menyebut Dia, ya Bapa.
Mungkin bangsa di dunia ini menyakiti kita, bangsa di dunia ini meninggalkan kita, tapi Roh Kudus itu meyakinkan kita, engkau punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan itulah Allah. Makanya Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, supaya engkau punya kedekatan dengan Allah yang di surga. Bukan lagi seperti orang Israel kalau mau menghadap Allah mereka takut, harus pakai Musa. Tapi kita diberikan oleh keberanian lewat pembaruan dari pihak Tuhan, dan kita katakan, Bapa, terima kasih. Sentuh hatiku, ubah hatiku menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Jadi pembaruan yang dilakukan oleh Tuhan yang pertama untuk kebaikan kita, dan kedua untuk kita masuk ke dalam perjanjian yaitu kekekalan, yaitu surga buat kita sekalian. Mari kita respon ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang satu saat kalau nama kita dipanggil, kita ada. Dan ayat yang ke-10, bedanya kita dengan orang Israel. Ya, kita adalah Israel rohani karena kita mewarisi imannya Bapak Abraham. Berarti kalau kita mewarisi iman Bapak Abraham, berarti kita juga sama dengan orang Israel memiliki warisan yang sama, masuk dalam kerajaan surga. Nah, bedanya adalah orang Israel dulu menerima firman Allah itu ditulis di dalam batu, 2 lubang yang diberikan. Dan Tuhan bilang ditulis di luar, kalau bagi yang malas baca maka dia tidak akan baca. Kalau sekarang saya tulis di dalam hati mereka. Supaya apa? Aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Kalau Tuhan menjadi Allah kita, apa yang terjadi? Dia punya segalanya, maka kita juga punya segalanya. Dengan tepuk tangan itu. Tapi mari Bapak Saudara, di dalam ayat ini di sini kata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Mana akal budi? Akal budi itu mana? Ini ya. Ini akal budi. Pikiran ya. Budi. Akal budi mereka, dan menuliskan di dalam hati mereka. Maka akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sehingga ada pertanyaan, di manakah firman itu? Firman Tuhan mengatakan, firman itu ada di dalam mulut. Haleluya. Inilah Tuhan yang luar biasa. Karena dia tahu bahwa kita ini mudah meninggalkan dia. Dia tanamkan firman di dalam hidup kita. Dan tidak hanya itu, dia berikan rohnya di dalam diri kita, membantu kita, mengajari kita untuk mengerti bahwa ada rencana yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Jangan pernah engkau merasa bahwa saya terlambat. Jangan pernah engkau merasa bahwa saya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi kalau Tuhan mau, maka Tuhan bisa mengangkat engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi percayakan hidupmu selalu kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, kepintaranmu, tapi andalkan Tuhan yang memberikan engkau pintar, engkau berhikmat, dan engkau kuat dan bisa pintar mencari duit. Percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu, hargailah kasih karunia. Pembaruan itu dilakukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Karena manusia berusaha ternyata tidak bisa. Sudah berusaha ternyata tidak bisa. Malah usaha mereka dinilai dengan kepalsuan. Ada jual beli hewan di rumah Tuhan. Dikasih harga yang mahal, orang tidak bisa beli. Penukaran uang, maka Tuhan marah. Jangan jadikan rumahku menjadi tempat penyanyi. Dan rumah Tuhan itu bukan lagi gedung, tapi hati. Jangan engkau menjanjikan hidupmu sebagai hidup yang tidak berkenan, karena Tuhan akan tuntut itu, karena roh yang tinggal dalam diri kita. Jadi mari kita menjadi pribadi yang luar biasa. Pemain musik, leader, seni bantu. Kalau Tuhan lagu yang tadi kaluhan ya, bantu. Nah, sekian boleh Bapak tampilkan. Aku percaya
Tuhan. Mungkin saya menyampaikannya dengan bahasa yang kadang ini, tapi saya berdoa supaya Roh Kudus membantu jemaat Tuhan menangkap pesan